Sahabat, jangan lupa subscribe di bawah ini, like, comment, saya tunggu. Bagikan konten ini ke semua orang biar konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Insya Allah religi ini akan bawa berkah barokah buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe ya. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقديرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini kita berada di makam Aulia Allah di daerah Muara Ogan. Di belakang saya adalah makam Aulia Allah Mbah Kiai Marogan. Beliau adalah penyebar agama Islam di daerah Kota Palembang ini. Makam beliau persis ada di samping Masjid Muara Ogan, Kota Palembang. Saya bersama jamaah Ikatan Keluarga Besar Serkup Nusantara datang ke sini berziarah, membaca tahlil, doa istighosa yang semata-mata hanya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mendoakan beliau, mendoakan semuanya biar mendapat keberkahan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Insya Allah beliau semoga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Perjalanan religi ini insya Allah akan bawa berkah barokah buat kita semuanya di dunia wal akhirat. Religi mantap.
sini berziarah ke Mbak Kiai Marogan. Saya ingin tahu sejarah beliau dalam menyebarkan agama Islam di Kota Palembang. Gimana? Langsung Pak ya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Sobri, sahabat saya di sini sebagai marbot masjid ini, Pak. Ada yang lebih apa? Lebih khusus lagi. Tapi berhubung jauh-jauh umurnya nih Pak, jadi yang ada saja Pak ya. Ya. Kita ambil jelas singkat saja Pak ya. Kiai Marogan itu Pak lahir pada tahun 1811 di kampung Karangberahi, namanya nih Pak, Karangberahi. Nah, beliau itu ayahnya seorang kiai juga, namanya Mas Agus Haji Mahmud. Ibunya seorang keturunan dari Tionghoa. Nah, ini namanya Ibu Perawati. Nah, dari keturunan Kiai Haji Mas Agus Haji Mahmud itu Pak, ini adalah satu Kiai Marogan, satunya lagi adiknya namanya Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid, Abdul Aziz. Makamnya ada di belakang makam Kiai Marogan itu. Nah, Kiai Marogan itu Pak, waktu kenapa dinamakan nama Marogan? jalan Marogan Pak, karena ialah ada pertemuan antara Sungai Musi dengan Sungai Ogan. Ya, gitu. Di situ Berarti ini masjid ini pertemuan dua sungai antara Sungai Musi dengan Sungai Ogan ya. Sungai Ogan. Makanya disebut Muara Ogan gitu Ya, ya. itu kan disebutlah yang terkenal namanya Kiai Muara Ogan. Muara Ogan ya, akhirnya Marogan ya. Namanya sebetulnya Kiai Mas Agus Haji Abdul Hamid. Iya. Nah, itu. Gara-gara Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid, Ya. gara-gara menyebarkan agama Islam Ya. di suatu titik pertemuan antara Sungai Ogan dan Sungai Musi, akhirnya lebih dikenal dengan Muara Ogan, akhirnya Kiai Marogan itu ya. Terus karomah beliau waktu masih hidup dulu apa? Nah, dia dulu semasa hidupnya sebelum itu Pak, jadi dia ini berdakwah sampai ke daerah-daerah sungai, khususnya daerah Ogan ya Pak, daerah Ogan sendiri. Nah, sampai ke Batu Rajo, Kayu Agung. Sampai Kayu Pak, berarti Iya, penyebaran Kayu beliau dari Muara Ogan sini khususnya sampai ke Batu Raja, Kayu Agung. Iya, betul. Menyusuri sungai itu Iya. Pak. Jadi waktu jadi masyarakat pada waktu itu, kalau Kiai Marogan lewat, ada zikirnya, dia dapat melantunkan zikirnya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Kiai Marogan itu lewat, Pak, di Semuanya pada daerah sungai ini pastilah itu Kiai Marogan. Ya. Itu. Waktu dalam penyebaran agama Islam beliau naik perahu dari dekat sungai itu sambil berzikir La ilaha illallah subhanahu wa haqqul mubin. Muhammad Rasulullah Subhanallah. Ya. Nah, kalau rumahnya kita ambil dekat saja Pak ya. Nah, kalau rumahnya waktu itu dalam pulang perjalanan dari dakwah daerah Oki, Ogan Pak ya. Ya. Nah, dia tuh setiap penduduk itu Pak ngasih dia oleh-oleh Pak, oleh-oleh. Mampir ada yang ngasih beras, ada yang ngasih apa saja Pak yang pertanian. Karena Pertanian. orang dulu kan penghasilannya dari pertanian Pak. Iya, dari sungai. Jadi waktu bayar
Mbak Kiai Marogan datang lewat, semua penduduk ngasih oleh-oleh, entah itu beras, jagung, Iya, iya. buah, Iya. gitu Pak ya. Betul. Terus Nah, dia waktu itu muridnya nih, Kiai, perahu kita nih hampir karam, jadi nggak usah diterima lagi. Anu sedekah orang-orang itu, biarlah diterima. Sampai ke Palembang Pak diterima terus. Nah, jadi dia, aduh, nggak tahu aku ada baca khusus apa Pak waktu itu ya. Nah, jadi tidak uji Kiai, tidak karam bedanya, kita terus ya. Tidak lah Pak, kalau sampai ke Palembang, sampai ke sini Pak, sampai ke apa namanya Grogol kan dulu. Ya. Nah sampai di sini, anu yang oleh-oleh tadi Pak, yang dari daerah-daerah tadi tidak diambilnya Pak, disedekahkannya dengan orang-orang penduduk sini waktu itu. Nah dia ambillah semuanya. Subhanallah. Iya. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan bagi Kiai Marogan. Ya. Waktu beliau mensiarkan agama Islam dengan naik perahu dari suatu daerah pedesaan, setiap pinggir sungai itu masyarakat waktu itu kepingin memberikan sesuatu buat Kiai. Karena rasa tawadhu masyarakat waktu dulu memberikan oleh-oleh pada Pak Yai. Dengan memakai sampan, buahnya yang ngasuh sampai bertumpuk-tumpuk, sampai santrinya, muridnya itu protes. Mbak Kiai ini kalau dikasih penuh nanti karam. Tapi sama Mbak Kiai nggak apa-apa, biarkan aja, insya Allah nggak karam. Terus diterima, ternyata nggak karam sampai di sini. Begitu sampai di sini, oleh-oleh segitu banyaknya tadi diberikan kepada masyarakat sekitar sini. Luar biasa, subhanallah. Itu salah satu wujud berkah barokah dari sodako. Terima kasih ya Pak atas keterangannya. Semoga saja Pak yang saya bisa bantu. Sebetulnya banyak sih ke rumah itu Pak. Oleh karena waktunya kita pasar dan sebagainya. ya sahabat, jangan lupa subscribe di bawah ini, like, comment, saya tunggu. Bagikan konten ini ke semua orang biar konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Insya Allah religi ini akan berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe ya. Para pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau penjelasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini kita berziarah di makam keramat Mbah Kiai Marogan yang berada di daerah Maura Ugan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, Ijet Tata.